Ustadz Itang Rusmana LCMH selaku Direktur Ma'had Ali An-Nuaimi. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, sosialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Para tokoh masyarakat yang namanya tadi sudah disampaikan dalam beberapa sambutan, tidak mesti saya ulang satu persatu karena keterbatasan waktu yang tersedia. Para bapak, adik-adik, para santri, dan para wisudawan, wisudawati yang nanti akan diwisuda pada acara Aristeki kedua ini, dan tentunya para ibu-ibu yang luar biasa menyiapkan makan untuk kita. Kalau di Jakarta mereka itu disebut BEM, Mbak. Apa BEM? Barisan emak-emak militan. Ibu-ibu ini BEM, ya, Masya Allah. Bukan hanya Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi juga ada barisan emak-emak militan. Atau kalau di sini BMM, barisan mama-mama militan. Terima kasih, sambalnya mantap tadi sampai keringetan. Luar biasa sekali ya. Kerasa kemanginya dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan katsiran. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu ayat di surat Al-Anbiya ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab. Kitab yang di sini yang dimaksud dalam ayat ini apa? Al-Qur'an. Fihi dzikrukum. Pada kitab itu ada zikrukum. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kepada kita dalam tafsirnya apa yang dimaksud dengan fihi dzikrukum. Dia mengatakan ada 3 poin. Fihi dzikrukum, yang pertama adalah syarafukum. Fihi, di dalam Al-Qur'an, syarafukum, ada kemuliaan kalian. Maksudnya apa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita punya perhatian lebih kepada Al-Qur'an, rajin membaca Qur'an, rajin menghafal Qur'an, insya Allah kemuliaan kita meningkat di mata Allah dan di mata manusia. Amin ya Rabbal alamin. Contoh, tadi disampaikan ada 16 yang akan diwisuda. Murid mungkin lebih dari 16. Kenapa cuma 16 yang diwisuda? Karena mereka nilainya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka derajatnya lebih tinggi, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ditinggikannya? Karena mereka sudah khatam Al-Qur'an. Di dunia aja sudah diwisuda, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru hafal 1 juz. Kalau hafal 2, 3, 4 sampai selesai 30 juz,
insya Allah derajatnya lebih Ada nggak yang menghafal Quran hidupnya sengsara? Tak ada. Penghafal Quran hidupnya mulia, derajatnya tinggi, kebaikannya luar biasa. Banyak universitas di Indonesia yang menyiapkan beasiswa untuk para penghafal Quran. Masuk tanpa bayar. Syaratnya apa? Hafal Al-Quran. Kita hafal Quran enggak? Hafal insyaallah. Ya, Al-Fatihah sama An-Nas. Awal sama akhir. Iya. Mungkin mama bicara sama anaknya, "Mama hafal surat Al-Baqarah." Kamu dengarkan. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 5 ayat. Setelah itu loncat tengah-tengah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai. Terus ditutup 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kata si mama, "Aku hafal surat Al-Baqarah." Keren sekali. Anak-anak kan nggak paham, dia ikutin saja. Subhanallah, jamaah saya dirahmati Allah. Fihi syarafukum. Kemuliaan meningkat dengan kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim, jamaah saya. Tadi malam di kolom saya cerita, ada hafidz cilik Indonesia namanya Kamil sama Ahmad. Mungkin pernah nonton di salah satu stasiun televisi. Ini juara. Hafalannya ini seperti komputer. Pernah di hadapan kami waktu itu dicoba sama ustadznya, "Sini nak, kamu buka halaman 50." Maksudnya dibuka dalam otaknya itu. Kamu buka halaman 50. Oh, udah ketemu, sudah katanya. Maju 10 lembar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Mundur 3 lembar ke belakang. 1, 2, 3. Kamu baca ayat di tengah. Keluar benar itu. Luar biasa. Bisa dicek di YouTube itu. Insya Allah yang seperti itu nanti anak-anak dari Kampung Dewel. Amin. Bapak Ibu sekalian, siapa anak itu? Ustadznya cerita, anak ini ditemukan. Salah satunya anak ini ditemukan lagi minta-minta di jalanan di Jawa Tengah. Namanya si Kamil. Ustadz, katanya, ketika kami temukan anak ini badannya hitam, rambutnya panjang, kukunya panjang, lagi minta-minta, ngamen, orang tuanya meninggal. Kemudian kami ambil bawa ke rumah, disikat badannya, disikat giginya, dicukur rambutnya, dipotong kukunya. Ya, bukan tangan yang dipotong, kukunya. Kemudian setelah itu kami ajarin Quran. Dalam kurun waktu 8 bulan, Bapak Ibu sekalian, sudah hafid 30 juz. Namanya ada satu pesantren di di Jogja, namanya The Muttaqin. Dia dari situ. Ditanya di depan kami waktu itu, "Kamil," katanya, "kamu hafal Quran berapa?" Dia bilang, "Saya hafal Quran selama 8 bulan." "Kamu hafal hadis berapa?" "Saya sedang menghafal hadis, sudah hafal hadis 200 hadis." Masya Allah. Kemudian duit kamu berapa? Dia bilang, "Uang saya sekarang di tabungan ada 150 juta. Dari mana itu? Hadiah-hadiah. Ketika dipanggil dapat hadiah, ketika datang sini dapat hadiah, panggil wali kota dapat hadiah. "Kamu sudah berapa kali naik pesawat terbang?" Dia bilang 50 kali. Masya Allah. Anak kita udah berapa kali naik pesawat terbang? Belum. Kenapa? Umurnya sama. Kemuliaan Al-Quran. Anak seusia dia ada di kampung kita, kenapa dia nggak terbang? Pesawat terbang tapi dia nggak terbang. Karena dia nggak punya Quran. Kalau punya Quran, fihi syarafukum, ada kemuliaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu cerita ketika saya haji, ya, ada cerita. Jadi ketika itu atas agama Saudi Arabia yang ada di Jakarta, dia ikut penutupan multaqo pertemuan ulama Asia Tenggara di Padang. Ada seorang anak baca Quran, bacanya bagus, hafalannya banyak. Kata atas agama itu, "Siapa yang baca Quran itu?" "Iya, si fulan." "Usianya berapa?" "Usianya 12 tahun," katanya. Kata atas agama itu, "Kasih dia haji tahun depan." Ini masih anak kecil. Orang tuanya suruh berangkat nemenin, dia bilang. Subhanallah jamaah saya. Syarafukum karena Al-Quran. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan setengah-setengah. Ya, ketika kita mengantar anak-anak untuk ngaji di
Nurul Huda ini. Ya, jangan Nurul Iman, di Nurul Iman ini. Ayo, dukung, semangat. Cita-citanya jangan hanya tamat Iqra, bukan hanya tamat juz amma, tapi cita-cita kita mudah-mudahan anak-anak ini menjadi penghafal Quran 30 juz insyaallah taala, dan dia bisa bersekolah jauh sana. Sekolah di Madinah, sekolah di Mekah, di Mesir, di Sudan, dan lain sebagainya. Pulang ke sini insyaallah Ustadz Sakar sudah punya calon-calon pengganti, ya, ketua MUI Manggarai Barat dari anak Dewel, LC lulusan Universitas Madinah. Amin ya Rabbal. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau kita kata Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan jadi, maka barang itu akan jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengen berlama-lama tapi apalah waktu juga yang terbatas sekali. Tadi malam kami sampai pengajian jam 12 malam, luar biasa. Di Jakarta nggak ada pengajian jam 12. Tadi malam di Kampung Kolong pengajian selesai jam 12. Nah, malam ini juga kami mesti ke Ruteng. Ya, kami ke Ruteng sampai nanti maghrib acara di sana. Kemudian besok turun ke Labuan Bajo, ada seminar dan acara-acara yang lain. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan keberadaan dai di sini bisa dioptimalkan. Mohon maaf atas nama bapaknya nih, ya, Ananda Mukid yang ditempatkan di sini. Saya titip, kalau dia bengkok luruskan, kalau dia lapar kasih makan, ya, kalau dia perlu cari istri nikahkan. Nah begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana ada jarum yang patah jangan taruh di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan sampai lapor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus mohon maaf, mohon pamit. Ya, kami tidak bisa menghadiri wisuda karena memang waktunya sangat-sangat mepet sekali. Insya Allah lain waktu kita berjumpa lagi dalam gelombang dan stasiun yang sama. Amin.